Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan hasil pemrograman kami dari mata kuliah pemrograman komputer. Kayaknya kurang afdol kalau misalkan kita belum kenalan. Perkenalkan, nama aku Salawalin Zakbar, NIM 1221904, yang ditemani oleh teman-teman aku. Silahkan. Halo, kenalin aku Habil Garaman dengan NIM 122-19021. Saya Hafafan Anugraha, NIM 122-19033. Saya Neka Dewi Widiawati, NIM 122-19091. Kenalkan, nama saya Muhammad Gilawan Zain, NIM 122-19029. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tampilan menu oleh Habil. Halo, jadi kita bakal bahas tampilan dulu nih. Jadi tampilan dari kelompok kita, dari program dari kelompok kita ada menampilkan 8 pilihan menu, yaitu yang pertama, menu tampilkan jenis dan harga bahan bakar. Yang kedua, menu ganti nomor pompa. Yang ketiga, menu tampilkan informasi member. Yang keempat, menu isi bahan bakar. Yang kelima, menu upload data penjualan. Yang keenam, menu tampilan visualisasi penjualan harian. Yang ketujuh, menu tampilkan visualisasi penjualan sepanjang waktu. Dan yang kedelapan yaitu ada menu 0, yaitu menu exit. Nah, sebelum kita bahas menunya satu-satu nih, kita bakal coba dulu untuk menginput sesuatu yang tidak ada di menu. Misalnya kita input nomor 9. Apa yang bakal terjadi? Nah, kalau input kita salah, maka tampilan dari program akan menampilkan menu kembali. Nah, selanjutnya menu yang pertama yaitu menu tampilkan jenis dan harga bahan bakar akan dijelaskan oleh Fanan. Untuk menu yang pertama yaitu menampilkan jenis dan harga bahan bakar. Apabila kita menginput angka 1 pada pilihan menu, maka output dari program akan menampilkan jenis BBM per liter beserta harganya. Oke, jadi tadi adalah tampilan untuk menu ke-1. Selanjutnya untuk tampilan menu kedua akan dijelaskan oleh Widya. Silakan Widya. Oke, jadi ketika user menginput angka 2, maka kita akan masuk ke menu ganti nomor pompa. Nah, di menu ganti nomor pompa ini akan ditampilkan nomor pompa yang digunakan sekarang, yaitu 1. Kemudian sistem akan meminta untuk menginput nomor pompa yang baru. Misalkan kita input nomor 2. Maka sistem akan menampilkan nomor pompa berhasil diubah. Ini artinya bahwa nomor pompa kita sudah berhasil diubah. Selanjutnya, ketika nomor pompa yang kita input sama dengan nomor pompa awal, misalkan 2, maka sistem akan menampilkan nomor pompa tidak berubah. Yang selanjutnya, ketika kita menginputkan nomor pompa baru yang kurang dari 0, maka sistem akan menampilkan masukan tidak valid dan nomor pompa tidak berubah. Ketika user menginput nomor 3, maka kita akan masuk ke menu tampilkan informasi member. Di menu ini akan ditampilkan list member yang sudah terdaftar. Kemudian user diminta inputan berupa ID member yang ingin ditampilkan. Misalkan kita menuliskan 122.187.68 KIK. Maka akan ditampilkan informasi dari member tersebut, yaitu berupa ID member, nama, poin, dan waktu pengisian terakhir. Selanjutnya, ketika ID member yang kita inputkan tidak atau belum terdaftar, misalkan 122.19.091 WID,
maka sistem akan menampilkan ID member tidak ditemukan. Jadi itu adalah tampilan menu dari menu kedua sama ketiga. Selanjutnya untuk menu keempat akan dijelaskan oleh Fanan kembali. Silakan Fanan. Untuk menu yang keempat itu adalah pengisian bahan bakar. Jadi apabila kita menginput angka 4 di pilihan menu, maka output dari program akan menampilkan jenis BBM dan harga beserta harganya. Program akan meminta jenis dari BBM, misalkan Pertamax. Apabila input benar, maka program akan meminta kembali inputan. Di sini program meminta jumlah liter dari bensin. Misalkan kita input 3, sudah dalam 1 liter, maka program akan output dari program akan menampilkan total harga itu Rp24.000. Kemudian program kembali meminta inputan yaitu lanjutan pembelian. Itu ada lanjut dan atau batal. Apabila user menginput lanjut, maka program akan meminta ID member. Nah, apabila tidak memiliki ID member, user tidak memiliki ID member, maka bisa input strip, dan output dari strip itu adalah transaksi selesai. Kemudian apabila user memilih input batal, maka output dari program adalah tidak jadi membeli. Jadi tadi adalah tampilan dari menu keempat. Selanjutnya akan dijelaskan kembali tampilan menu kelima yang akan dijelaskan oleh Habil. Silakan Habil. Oke, jadi di menu kelima yaitu menu upload data penjualan, itu adalah ketika si user ingin mengupload data penjualan kepada server yang sudah disediakan. Jadi tinggal kita ketik angka 5. Dan jika data berhasil dikirim, maka akan diberikan informasi konfirmasi berupa berhasil mengirim data. Jadi tadi adalah tampilan menu kelima. Selanjutnya untuk tampilan menu keenam akan saya jelaskan. Di sini menu keenam akan menampilkan visualisasi penjualan harian. Jadi user akan diminta memasukkan inputan yaitu 6 dan akan diminta untuk memasukkan inputan kembali yaitu tanggal. Misalkan di sini saya mengambil contoh tanggal 5 bulan 12 2020. Akan tampil visualisasi seperti ini. Jika visualisasi ini di close, maka akan kembali ke tampilan menu. Oke, jadi itu adalah tampilan menu ke-6. Selanjutnya adalah tampilan menu ke-7 yang akan dijelaskan oleh Gilang. Silakan Gilang. Oke, selanjutnya adalah tampilan menu ke-7, yaitu visualisasi penjualan sepanjang waktu. Pada tampilan, user akan disuruh atau diminta untuk memasukkan pilihan menu. Lalu kita bisa masukkan nomor angka 7 untuk melihat visualisasi penjualan sepanjang waktu. Setelah itu, akan muncul grafik seperti ini, yaitu visualisasi penjualan sepanjang waktu. Jika di-close visualisasi ini, maka akan kembali ke menu tampilan awal. Selanjutnya adalah menu ke-0, yaitu exit. Tujuannya adalah untuk keluar dari program ini, kita tekan 0 untuk exit dan men-save history ke file yang sudah kita sediakan. Maka tampilan akan menunjukkan berhasil mengirim data. Setelah itu, untuk melanjutkan, press enter to continue, maka proses finish with kode 0 atau proses sudah dilaksanakan.
Jadi sekian demonstrasi dari pemrograman kami. Selanjutnya akan dibacakan atau akan dijelaskan pembagian kerja dari pembuatan pemrograman ini. Yang akan dijelaskan oleh Gilang. Oke, yang pertama adalah pembagian kerja, yaitu load file, yang berguna untuk membuka buku atau menjalankan program pada awal yang akan dibuat oleh atau yang telah dibuat oleh Hafafana Nugraha 122.19.033 dan dites oleh Habib Lutfi Rahman 122.19.021. Selanjutnya adalah save file, yaitu untuk mengetes apakah filenya ke-save yang dibuat oleh Hafafana Nugraha 122.19.033 dan dites oleh Habib Lutfi Rahman 122.19.021. Selanjutnya ada fitur untuk menampilkan menu yang dibuat oleh Kadek, yaitu 122.19.091 dan dites oleh Hafafana Nugraha 122.19.033. Selanjutnya adalah untuk menampilkan jenis dan harga bahan bakar yang dibuat oleh Kadek 122.19.091 dan dites oleh Fanan, yaitu 122.19.033. Selanjutnya adalah untuk mengganti nomor pompa yang dibuat oleh Sela 122.19.064 yang dites oleh Kadek 122.19.091. Selanjutnya adalah untuk menampilkan informasi member yang dibuat oleh Sela dan kemudian dites oleh Kadek. Selanjutnya ada untuk pengisian bahan bakar yang dikerjakan oleh saya sendiri dan dites oleh Sela. Selanjutnya adalah untuk mengupload data penjualan yang dibuat oleh saya sendiri dan dites oleh Sela. Untuk selanjutnya adalah untuk menampilkan visualisasi penjualan harian yang dibuat oleh Habil 122.19.021 dan dites oleh saya sendiri. Selanjutnya adalah untuk menampilkan visualisasi penjualan sepanjang waktu yang dibuat oleh Habil 122.19.021 dan dites oleh saya sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk jenis bahan bakar dari server, yaitu yang dibuat oleh Sela 122.19.064 dan dites oleh saya sendiri. Jadi sekian penjelasan dari kami. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.